Iya, ada yang per kelompok Bu, karena jaringan di rumahnya tidak bagus, jadi dia gabung sama temannya. Ada juga yang pakai akun saya, laptop saya. Oh iya. Tapi maksudnya sudah ada semua. Iya. Ini yang sudah ada semua ini. Iya Bu. Atau bagaimana Pak? Ini saja. Iya Pak. Itu dia tidak bisa Pak. Saya bilang rekam dari luar saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya kabarnya, apa kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, jadi karena ini pembelajaran daring, jadi saya mau tanya, apakah gambar Ibu kelihatan? Gambarnya? Suaranya jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Nah, sekarang saya mau cek kehadirannya dan cek jaringan tadi. Sudah jaringan kalian saya lihat sudah bagus dan kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, sudah bergabung dengan kelompoknya. Jadi saya mau tanyakan kehadirannya. Siapa temannya yang tidak hadir? Coba Andra, siapa temannya yang tidak hadir? Nurfadian Pong. Kenapa tidak hadir itu Nanda? Karena sakit. Oh ya, sakit. Jadi Nurfadian saja yang tidak hadir ya. Jadi oke, anakku sekalian, sebelum kita lanjut, saya mau minta salah satu teman kalian untuk bacakan doa. Siapa mau baca doa? Oh ya, silakan nak pimpin doa dalam hati saja ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pembacaan selesai. Oke, terima kasih Leni atas kesempatannya untuk membaca doa. Jadi, oke, anakku sekalian, sebelum itu kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ibu akan tampilkan kesepakatan kelas. Ingat mic-nya jangan diaktifkan. Jadi kesepakatan kelas ini adalah aturan kita selama pembelajaran ya. Jadi aturan pembelajaran. Sebentar, jadi nanti Ibu akan tampilkan beberapa kesepakatan. Jadi bisa kalian baca nanti apa yang Ibu tampilkan, kesepakatan kelasnya. Terus itu nanti yang menjadi aturan. Jadi saling menghargai, tidak boleh ribut. Jadi bukan share nanti gambar yang akan terlihat di layarnya. Jadi ada beberapa di situ yang akan Ibu tampilkan. Tapi ini sementara berproses, tunggu dulu sebentar ya. Sementara berproses. Jadi namanya kesepakatan kelas, itu adalah aturan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi itu harus dipatuhi. Ya. Ibu akan share. Ntar nanti saya akan tanya apakah sudah terlihat. Ini belum ya, belum. Oke, ini apakah sudah terlihat di layarnya? Kelompok 1, kelompoknya Andra apa? Oh, sudah terlihat. Kelompok 2, kelompoknya Amel sudah terlihat. Kelompoknya Leni sudah terlihat. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau kalian baca ini ada 4 yang saya tulis.
ya. Jadi kalau ini sudah disepakati, kita tetapkan ini. Jadi ada minta izin jika ingin keluar. Jadi kalau ada yang ingin keluar, ada gambar kotak-kotak di samping kanan, ya. Gambarnya seperti kotak-kotak ya, sebelah kanan itu untuk ngecat tulisan. Jadi minta izin kalau ingin keluar dari room. Terus kalau ada teman yang berbicara dihargai. Terus kalau ingin berkomentar raise hand. Raise hand, angkat tangan atau aktifkan mic-nya ya. Bisa diaktifkan mic-nya tepat waktu. Jadi ibu mau tambahkan juga aktifkan kameranya ya, kameranya supaya terlihat mukanya. Ini disepakati bagaimana kelompok 1? Ini disepakati? Kelompok 1 bagaimana? Iya, Bu. Kelompok 2? Iya. Kelompok Iya, Bu. kelompok 3? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang begini. Sebentar itu sebelum kita lanjut ya. Ibu akan tampilkan ini lagi. Nah, coba ibu akan bertanya. Ini ya. Bisa dilihat kan? Coba kalian kan pejamkan mata 3 detik baru dibuka kembali. Apa yang kalian rasakan? Saya ingin tanya dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1, aktifkan mic-nya, Nak. Ya. Kalau dipejamkan mata, Kalau dipejamkan mata gelap, kalau dibuka terang. oke, jawaban yang bagus. Terus kelompok 2, coba kelompok 2 siapa di situ? Amel, aktifkan mic-nya. Ya, aktifkan mic-nya. Ya. Ya, kalau dipejamkan mata, Gelap, ya. dibuka terang. Oke, jawaban yang bagus. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Coba kelompok 3 aktifkan mic-nya. Kalau dibuka mata, dipejamkan mata, Gelap, terus kalau dibuka matanya terang. oke, nah sekarang jawaban kalian bagus semua ya. Jadi betul sekali kalau kita pejamkan mata itu gelap. Terus kalau dibuka mata terang. Nah, apa yang dilihat ketika mata terbuka? Apa yang ada di sekitar kita? Coba kelompok 1, apa yang ada di sekitar kita sehingga terlihat terang? Karena ada cahaya. Ada cahaya, betul sekali. Karena ada cahaya. Nah, hari ini itu yang kita pelajari. Jadi cahaya yang sebelumnya kalian pernah pelajari di SD. Ada cahaya, ada sifat-sifat cahaya. Kemudian gelombang juga. Cahaya itu adalah gelombang. Itu semua adalah pelajaran sebelumnya. Kita akan kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar lagi. Ini ada gambar anak sekolah sedang membaca. Nah, bagaimana anak ini bisa melihat tulisan yang ada di buku? Nah, ya, bisa melihat tulisan yang ada di buku. Coba kelompok 1 dulu. Ibu. Ya. Bagaimana anak tersebut? Karena ada lampunya. Ada lampunya, betul sekali. Karena ada lampu, berarti ada apa di lampu itu? Ada cahaya. Ada cahaya, betul sekali. Kelompok 2, bagaimana? Ya, Bu. Bagaimana anak itu bisa? Karena ada lampu di depannya. Ada lampu di depannya, betul sekali. Kelompok 3, Karena ada cahaya yang terang. ada cahaya yang terang, betul. Semua jawabannya benar. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semua jawabannya betul. Alhamdulillah kalian sudah mengerti. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi ini adalah namanya kompetensi. Ini namanya kompetensi. Ini adalah yang harus kita capai hari ini. Kalian bisa menganalisis sifat-sifat cahaya. Pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya itu untuk keseluruhan untuk cahaya ya. Kemudian
ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi ini bisa kalian baca. Jadi yang pertama nanti kita melakukan percobaan. Jadi membuktikan arah rambat. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan eksperimen dengan menganalisis sifat cahaya. Jadi sifat cahaya dan menyelidiki pembiasan cahaya. Ya. Nah selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah sebelum itu kenapa kita harus mempelajari cahaya? Tadi kan kalian sudah tahu kalau kita menutup mata. Biasanya kan kalau lama menutup mata itu akan terasa pusing ya, pusing karena gelap kita tidak melihat adanya cahaya. Nah betapa pentingnya itu cahaya. Jadi tanpa cahaya kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi itu anak tidak bisa membaca ya, tidak bisa membaca, tidak bisa melihat ketika bercermin dan sebagainya, tidak bisa menggunakan alat-alat optik seperti kacamata. Apa coba fungsinya kacamata kalau tidak ada cahaya? Mata tidak berfungsi kalau tidak ada cahaya ya, karena cahaya yang masuk ke mata, yang terpantul ke mata ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambar yang akan Ibu tampilkan. Jadi ini ada yang tahu ini gambar apa ini? Kelompok 1 dulu. Ini yang saya tunjukkan, yang saya kasih kursor. Ini gambar apa ini dari celah-celah jendela? Gambar apa ini yang masuk? Kelompok 1 cahaya yang masuk ke celah-celah jendela. Nah, kelompok 2 juga sama. Cahaya, Bu. Oke, nah kalau kelompok 3 Cahaya terpantul. Cahaya terpantul. Jadi ada cahaya yang masuk di sela-sela ventilasinya ini gedung. Jadi ini adalah cahaya masuk. Nah, kira-kira nanti kan ada LKPD yang kalian isi. Itu LKPD-nya saya suruh kalian untuk print out. Sudah ada kan? Sudah ada LKPD-nya masing-masing? Sudah ada ya? Kelompok 1 sudah ada? Sudah ada LKPD-nya kelompok 1? Iya. Kelompok 2 sudah ada? Iya, Bu. Kelompok 2? Iya, Bu. Kelompok 3? Iya, Bu. Oke, kalau sudah ada, alhamdulillah. Alat-alatnya juga sudah lengkap ya, karena alat-alatnya kan gampang, hanya karton, terus senter, ada gelas. Nah, itu nanti coba LKPD-nya dibuka, kemudian akan dituliskan nanti pertanyaannya sehubungan dengan gambar ini. Jadi kita mau membuat suatu rumusan masalah, ya namanya rumusan masalah berupa pertanyaan. Jadi kalian buat pertanyaan, bagaimana ini cahaya bisa masuk, ataukah ada pertanyaan lain sehubungan dengan ini ya. Kenapa misalnya yang coba lihat, kenapa hanya yang ini saja pas celah-celahnya yang terang, tidak ada di sini, tidak ada di antaranya ini, hanya berupa seperti ini. Jadi pertanyaan yang bisa muncul di sini, kelompok 1 apa kira-kira pertanyaannya? Kalau pertama yang ditulis itu bagaimana? Apa sambungannya setelah kita menulis bagaimana? Kelompok 1 dulu. Bagaimana masuk? Bagaimana cahaya bisa masuk? Jadi kalau Ibu sambung, bagaimana cahaya bisa masuk melalui celah-celah jendela atau celah ventilasi ya. Oke, kelompok 2, bagaimana? Apa pertanyaan yang bisa muncul di sini? Bagaimana bisa disambung? Bagaimana Cahaya bisa terpantul? Bagaimana cahaya bisa terpantul? Oke, betul. Cahaya bisa terpantul? Ya, bagaimana cahaya bisa terpantul atau bisa dia masuk di sini menembus ya. Nah, oke, jawabannya bagus. Nah, kelompok 3 lagi. Bagaimana cahaya bisa masuk? Oke, jawabannya bagus. Jadi itu nanti kalian tulis di LKPD-nya ya. Kalian tulis di LKPD-nya. Sudah buka LKPD-nya? Sudah buka LKPD-nya kelompok 1? Iya, Bu. Kelompok 2?
Kelompok 2? Halo kelompok 2, aktifkan mic-nya. Sudah dibuka LKPD-nya ya? Oke. Kelompok 3? Kelompok 3? Oke. Nah, sekarang kalian bisa tulis nanti di sini. Nah, ini cahaya nanti akan kalian lakukan percobaan. Masih ada percobaan selanjutnya. Jadi cahaya itu kan pelajaran sebelumnya, jadi bukan pelajaran yang baru buat kalian. Kalian sudah pelajari juga di SD mata pelajaran IPA. Nah, selanjutnya kalian lagi bisa buktikan di SMP di kelas 8 ya. Nah, selanjutnya itu untuk gambar pertama yang ada di LKPD, ini adalah gambar kedua ya. Kalian juga Ibu sudah minta kalian menyiapkan gelas dan ada pensil atau bisa pulpen atau bisa sendok yang dimasukkan. Awalnya ketika sebelum dimasukkan diisi air itu akan terlihat biasa saja lurus, tapi setelah dimasukkan air, nah pensilnya kelihatan bengkok. Nah, pertanyaan apa yang bisa muncul di sini? Kelompok saya ya, oke, kelompok 3 dulu. Saya kelompok 3 lagi. Apa pertanyaannya yang bisa muncul dari gambar ini? Ya. Mengapa pensilnya bengkok? Mengapa pensilnya bengkok? Oke. Kemudian kelompok 2 lagi. Mengapa pensilnya bisa bengkok? Mengapa pensilnya bisa bengkok? Itu kan sama saja ya. Ya, oke, jawaban yang bagus. Terakhir kelompok 1. Kelompok 1. Kenapa pensil bisa terlihat? Kenapa pensil bisa terlihat bengkok? Oke, alhamdulillah kalian sudah bisa membuat pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan yang muncul di sini. Itu nanti yang kita akan lakukan penyelidikan. Jadi itu yang kalian tulis di LKPD. Nah, nanti kalian bagi tugas ya. Jadi setelah mengetahui pertanyaannya, terus ada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan juga, dan juga ada video itu yang sudah Ibu share di grupnya. Kalian bisa jadikan itu sumber referensi, dan terus nanti kalian bisa bagi tugas ya. Jadi untuk hari ini kegiatan kita setelah merumuskan pertanyaan, kalian bagi tugas. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, nanti Ibu akan bimbing. Nah, setelah melakukan penyelidikan, Ibu akan bimbing setiap kelompoknya apa yang masih kurang jelas atau belum dipahami, itu ditanyakan. Terus setelah itu kalian buat penyajian datanya. Setelah dipraktekkan, kalian olah datanya, dituliskan dalam LKPD kesimpulannya, kemudian dipresentasikan. Jadi waktu presentasi nanti itu sekitar 3 menit, dan tanggapan dari kelompok lain itu 1 menit. Jadi 4 menit, sekitar 3-4 menit per kelompok ya. Kemudian terakhir itu kita buat kesimpulan bersama, dan Ibu akan berikan evaluasi juga berupa kuisis. Nanti nanti akan Ibu kirim linknya ataukah nomor kodenya ya. Terus setelah itu yang dapat nilai bagus, kerjasamanya dengan kelompoknya bagus, Ibu akan kasih penghargaan per kelompok ya. Tapi nanti di belakang itu ya akan saya umumkan. Terus setelah itu Ibu akan tampilkan kembali videonya sebagai penguatan ya. Kemudian terakhir sekali Ibu akan minta kalian menuliskan refleksi. Jadi apa kekurangan selama pembelajaran? Apakah videonya menarik, medianya menarik, terus belajar secara daring ini menarik? Kalian akan tuliskan kekurangan dan kelebihannya di grup, di WhatsApp grup ya. Oke, sekarang selanjutnya nanti kita akan lanjut ke kegiatan percobaan. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Nah, di LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nomor 1 di situ di bawahnya ada titik-titik ya. Sudah lihat? Bagaimana cahaya bisa masuk? Tulis di situ.
Bisa ditulis? Silakan ditulis sekarang. Iya. Ya, silakan tulis. Coba ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi oleh waktu ya. Ditulis pun tadi itu soalnya. Iya, tulis di situ di titik-titik yang ada di bawahnya gambar. Ada kotak-kotak toh? Tulis nomor 1, bagaimana cahaya masuk. Bagaimana cahaya bisa Iya, Bu. masuk. Ya. Kalau sudah ditulis, sudah ditulis kah? Kalau sudah ditulis, Belum pun baru ditulis. ya. Kita juga Ya. Ya, tulis. baru kita ditulis. Ya, tulis Mina, tulis nih. Sudah. Sudah, Mipu. Oke, sekarang pindah di gambar. Ada gambar gelas. Kami juga semua. Oke. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tulis itu. Sudah, Mipu. Sudah. Pindah di halaman selanjutnya. Nah, ada di situ ditulis jawabannya menurut kalian. Tulis mi di situ. Nah, apa jawaban pertanyaan yang 2 tadi menurut kalian? Bisa dimengerti? A. Kelompok 1, coba di unmute dulu Leni mic-nya. Unmute dulu nak mic-nya. Mikrofonnya Leni dimatikan dulu. Oke. Kelompok 1, saya mau tanya dulu kelompok 1, aktifkan dulu. Ya. Apa tadi pertanyaannya yang nomor 1? Bagaimana cahaya bisa masuk? Menurut kelompok 1, apa jawabannya? Bagaimana cahaya bisa masuk? Tulis mi di situ di halaman 2, nomor 1. Cahaya bisa masuk dengan bagaimana? Merambat apa? Toh, cahaya masuk. Bisa dimengerti? Jawabannya. Kelompok 2. Kelompok 2 dengar saya? Kelompok 2? Iya. Bisa ditulis jawabannya di situ, nak. Tulis nih jawabannya. Kelompok 3 juga. Kelompok 3. Kenapa cahaya masuk di situ? Bagaimana caranya masuk? Dia langsung masuk saja kah? Lewat jendela. Ya? Langsung masuk saja, Bu. Langsung masuk saja. Lewat jendela. Lewat jendela. Lewat jendela, Bu. Betul. Dia merambat. Dia cahayanya lurus atau bengkok? Lurus atau bengkok? Aktifkan mic-nya nak kalau bicara Ki. Bagaimana? Lurus. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Apa tadi pertanyaannya? Lurus. Ya, lurus. Jadi tulis mi jawabannya di situ. Cahaya lurus ya. Cahaya masuk dengan merambat lurus. Ya. Terus kelompok 2 lagi saya tanya. Coba aktifkan mic-nya Amel lagi, Amel. Jamileni lagi, Amel. Aktifkan mic-nya Amel. Apa tadi pertanyaannya yang kedua, Amel?
Oke. Nah, sekarang apa jawabannya menurut kalian? Kenapa pensil terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Ya, apa jawabannya kira-kira di situ? Tulis Mi. Karena apa? Karena ada airnya. Karena cahaya. Karena adanya cahaya. Bisa ditulis, silakan tulis di situ ya. Saya dapat mengalami pembiasan. Oh, oke. Karena cahaya mengalami pembiasan. Tulis Mi tuh. Tulis Mi tuh. Nah, sudah. Karena cahaya. Sudah dituliskan? Nomor 2, jawabannya nomor 2. Oke, silakan tulis nak. Jadi waktu. Sudah ditulis? Sekarang begini, sekarang lihat itu bahan ajar ada di situ tadi, ada bahan ajar yang saya bagikan. Buka itu bahan ajar. Lihat di situ sifat cahaya. Ada cahaya dipantulkan. Coba lihat di bahan ajarnya. Ya. Terus kalian bagi tugas di kelompok 1 siapa yang siapa yang mau pegang alatnya supaya saya bisa lihat di sini di laptop. Kelompok 1 dulu. Saya mau tanya, kelompok 1 aktifkan dulu mic-nya nak, aktifkan. Kelompok 1, halo. Kelompok 1 mic-nya kelompok 1 aktifkan dulu. Jaringannya kelompok 2, Pung. Kelompok 1 apa kelompok 2? Jaringannya, Pung. Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 2 jaringannya, Pung. Kelompok 2, Pung. Leni, enggak, kelompok 1 dulu saya mau tanya ini. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Wih, kenapa semua keluar? Masuk kembali. Jaringannya, Pung. Jelek semua jaringannya, Pung. Kalau begitu, coba masuk. Sudah ada yang join. Kita tunggu saja ya. Kelompok 3 mau yang bagus dulu. Coba kelompok 3. Kelompok ini sudah masuk Amel. Coba kelompok 3 siapa bertugas? Kelompok 3 halo? Kelompok 3? Sebentar dulu Amel, matikan dulu mic-nya. Kelompok 3. Iya, Pung. Siapa bertugas di situ? Pegang alat untuk siapa bertugas? Siapa bertugas di situ?
Tiara. Yang menulis siapa? Tiara po. Yang menulis Sama Ika sih. Novi. Saya po. Oke, jadi nanti kameranya coba diarahkan ke alatnya nanti pada saat mau percobaan. Iya, iya, iya. Kameranya coba kasih kelihatan alat yang dipakai nanti pada saat percobaan. Bagaimana po? Kasih maju-maju sedikit layarnya laptop supaya kelihatan alatnya. Ada di pun tadi. Supaya kelihatan nanti alatmu pada saat praktek toh. Leni sudah masuk. Andra, sudah ada Andra. Oke, sekarang begini, kita langsung ya. Kita langsung di percobaan ya. Sudah dipaham tugasnya masing-masing kan? Sekarang kita pindah di percobaan. Oke, sudah kelihatan itu kelompok 3. Nah, sekarang silakan kalian melakukan percobaan. Coba kelompok 1 aktifkan mic-nya Andra. Leni juga aktifkan. Coba silakan melakukan percobaan. Siapa? Tunggu dulu. Leni coba aktif kameranya ini kah? Aktif kameranya Leni. Coba lakukan percobaan pertama. Itu kelompok 3 sudah mulai. Waktunya 15 menit ya. 10 menit di percobaan pertama, 5 menit di percobaan kedua. Coba kelompok 2. Tulis di halaman selanjutnya. Tulis di halaman selanjutnya. Bukan tembus ya, dia lurus apa bengkok, sebegitu. Terus bilang apa po? Dia cahayanya lurus. Lurus. Itu kamu tulis di belakang halaman selanjutnya. Cahayanya bagaimana? Lurus. Iya. Iya po, lurus. Oke, sekarang bagaimana kelompok 1 sudah melakukan percobaan? Kelompok 1, Andra di situ sudah melakukan percobaan. Oh iya. Leni, Amel, Leni sama Amel kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oh iya. Kita pindah di percobaan kedua. Pindah di percobaan kedua, Nak. Itu tadi gelas yang disiapkan dengan pulpen. Bagaimana? Ya. Ada apa pertanyaannya? Halo. Selanjutnya percobaan kedua ya. Coba percobaan kedua, Nak. Itu tadi gelasnya. Iya po. Digambar ada tempat menggambar toh di LKPD-nya. Gambarkan arah
Coba digambarkan arah digambar seperti ini ya. Gambar itu pulpennya yang kelihatan bengkok dengan gelasnya. Gambari. Gambar di LKPD, ada di LKPD kan? Ada di LKPD itu. Coba digambar. Gambar gelasnya seperti ini. Gelas, gambar kotak gelas. Bagaimana nanti supaya kamu bisa jelas? Seperti ini. Jangan, tunggu dulu. Tunggu saya tampilkan. Gambar gelasnya pun. Ya. Gimana, Bu? Tunggu dulu ya. Tunggu saya supaya kamu jelas. Seperti ini, gambar seperti ini ya. Kelihatan, Ji? Gelas ada airnya. Baru gambar pulpennya yang kelihatan bengkok. Bagaimana kalau sudah ada pulpen di dalam, toh? Yeah. Gambar pulpennya juga di dalamnya. Bagaimana? Kan kelihatan bengkok. Jadi gambar nih bagaimana modelnya. Ya, Oke. Oke. Di bagian sini pun telengas. Ya, betul. Iya, ada tempat menggambarnya itu. Ada di situ kotaknya bilang gambarkan, ya. Tidak jelas suara aku. Nggak jelas lagi. Sini, Bung. Ada tempat, bukan di situ, Nak. Ada di coba lihat. Coba buka lagi. Sini, Bung. Ada tempat menggambar itu. Sini, Bung. Ya, ada gambar di situ toh. Mas, sini, Bung. Iya. Oke. Jangan langsung pada Mas. Oke, sudah. Kalau sudah, kalian buat kesimpulan. Sininya pun kita di. Ya. Ya, betul. Kalau sudah, tulis nih kesimpulan, ada 2 tadi. Cahaya. Yang pertama cahaya apa tadi? Merambat. Meluntung. Enggak, yang pertama tadi yang kamu tuliskan. Cahaya itu dia merambat. Apa tadi kamu tulis? Iya. Ya. Gambari di bawah. Iya, bisa di situ. Iya. Nah, kalau sudah melakukan percobaan, Oh iya. Oke. sudah ya? Karena sudah azan. Tulis mi kesimpulannya, ada 2 tadi. Sesuai jika jawaban tadi yang kamu tulis dengan hasil percobaannya. Coba. Jelaskan, Ibu. Iya. Apa tadi itu yang pertama, dia cahaya merambat apa? Lihat di bahan ajarnya. Ada petunjuknya itu, bisa kamu jadikan sumber referensi. Cahaya bagaimana? Terus yang kedua, cahaya dapat mengalami apa namanya itu yang di gelas. Mengalami pembiasan, ya.
Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis masih ada ini nak, masih ada kegiatan akhirnya? Pun tidak ada pun tadi. Ku dengar suara pun tidak ada rataku. Suara tapi pun. Tidak ada kedengaran suaraku? Pun tidak jelas suara pun. Belum paham pun. Pun sekarang ada di pun. Ya? Belum terlalu paham pun. Ya, tunggu ya. Saya ada kelompok 3. Coba lihat di Tunggu ya, tunggu. Itu coba lihat yang saya tulis di grup. Ada? Sudah sampai? Lihat di HP-nya ya. Mana? Jelas jaringan pun di HP. Sambungkan yang bagus jaringannya kan per kelompok toh. Nanti kelompoknya tulis satu saja mau ditulis di situ. Jadi tidak perlu semuanya. Kan satu di sama ji. Jadi kalau 3 orang, coba siapa yang bagus di situ jaringannya. Itu mau yang lihat di grupnya. Tulis di kesimpulannya. Sudah. Kelompok 1 sudah lihat. Iya, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Iya, Bu. Kelompok 2, kelompok ya, oke, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 Banyak pun ditulis. di kesimpulan. Ada kesimpulan di situ toh? Bagian terakhir sekali. Iya, Bu. Oke, kelompok 3. Iya. Di bagian terakhir. Ya, di situ. Bagian terakhirnya. Kalau sudah, supaya oke. Kita langsung presentasi ya. Kelompok 1 dulu, Admut. Leni nonaktifkan dulu mic-nya. Nonaktifkan mic-nya. Oke, Andra aktifkan mic-nya, Andra. Kelompok 1 aktifkan mic-nya. Iya, Bu. Ya, coba dibacakan, dipresentasikan hasil yang didapatkan tadi. Kesimpulannya saja dibaca. Yang jawaban Iya. Mulai dibaca dari Halo Andra, dibaca dari rumusan masalah, jawaban sementara dan hasilnya. Dibaca dari awal yang kamu tulis tadi pertanyaan. dari pertanyaannya, Bu. Iya. Baca presentasi, Mi. Yang lainnya, tunggu dulu Andra, kelompok 1. Tunggu dulu Andra. Leni nonaktifkan mic-nya. Leni nonaktifkan dulu Leni. Mic-nya jangan diaktifkan Leni. Leni. Ya. Andra silakan Andra. Bagaimana cara cahaya bisa masuk? Oke. Cahaya bisa masuk karena cahaya merambat lurus. Terus? Ini dalam Terus? 2. Mengapa pensil terlihat bengkok? Ya. Jawabannya? Karena tampar ke air. Ya, terus kesimpulannya yang kamu dapat?
Oke, kedua. Kedua, karena udaranya menerus ke bawah air. Oke. Ke air. Oke, bagus. Ya, nah sekarang ada tanggapan dari kelompok 2 kah? Atau sama jawaban ada perbedaannya? Bagaimana kelompok 2 ada tanggapannya? Coba Amel aktifkan mic-nya, ada tanggapan atau tidak ada? Leni bisa Amel. Ada tanggapannya? Bagaimana Ya. caranya cahayanya bisa masuk? Oh, oke. Dijawab Andra. Apa tadi? Oke, dijawab Andra, bagaimana cahayanya bisa masuk katanya? Karena cahaya lurus. Cahaya merambat lurus. Jawabannya Andra. Oke. Bisa dimengerti Leni? Kelompok 2? Iya. Oke, sekarang kelompok 2 lagi. Siapa tadi yang bertugas kelompok 2 untuk membacakan? Leni atau Amel atau siapa di situ? Kelompok 2? Siapa yang bertugas membaca? Mempresentasikan hasilnya? Coba supaya kita bisa sampai di Leni atau Amel? Leni. Silakan Leni. Baca dari pertanyaan sama kayak ya. Cahaya. Bagaimana caranya? Terus Nah, iya. Tidak jelas seperti itu. Ini. lanjut saja Leni, lanjut. Karena dia punya air. Terus Punya air. lanjut. Iya. Lanjut Leni, lanjut. Jelek. Didengar ji suarata, nak kedengaran ji suarata. Leni dibaca, kedengaran ji suaranya. Itu pengotonya mati. Tulis tuh itu. Baca Mina hasilnya, kan kedengaran ji suarata. Baca mi hasilnya, karena kedengaran ji suarata. Mati pun tadi kameranya pun itu HP ku pun. Biar mi, baca saja dulu. Dibaca saja. Ini bisa aja. Pertanyaan kedua belum ada? Pertanyaan kedua? Terlihat bengkok. Itu yang saya maksud. Terus apa jawabannya yang kamu tulis? Karena dia mempunyai air. Oke, terus jawabannya, hasil kesimpulannya bagaimana? Tadi kelompok 1 sudah jelaskan itu. Halo Leni? Karena cahaya berambat. Oke, terus yang kedua?
Yang kedua bagaimana? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, sudah. Nah sekarang kelompok 3 ada pertanyaannya kelompok 3. Tadi kan kelompok 1, kelompok 2 yang bertanya. Sekarang kelompok 3 ada tanggapannya, ada apa yang mau ditanyakan, Nak? Kelompok 3 aktifkan mic-nya. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 2? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Nah, sekarang gilirannya kelompok 3 lagi untuk bacakan hasilnya. Seperti tadi kelompok 1 dan kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Aktifkan mic-nya kelompok 3. Dibaca mulai pertanyaan, jawaban dan hasil. Oke. Karena semua kelompok sudah ya, sudah selesai. Sekarang LKPD-nya sudah. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan halo, apa yang kelihatan di layarnya? Tidak ada. Apa yang kelihatan, tidak ada kah? Oke, sambil menunggu ini ya, saya mau satu orang buat kesimpulan secara umum ya, secara umum. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil penyelidikan yang kita peroleh tadi? Kesimpulan pertama, cahaya merambat lurus. Oke. Yang kedua, karena udara menembus air. Oke. Coba perhatikan dulu ini. Coba perhatikan. Ada kelihatan di laptop, di HP-nya kah? Ada kelihatan? Iya, Bu. Tunggu dulu ya. Iya, Bu. Iya. Coba perhatikan dulu videonya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang. Saya tanya dulu, gambar apa yang kelihatan di HP-nya? Awan. Gelombang 380 sampai 350 mm. Terus ada kedengaran suaranya? Merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi Ada kedengaran suara? akan dapat Ada kedengaran? karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus Oh, tidak ada diketahui. suaranya. 1. Cahaya merambat lurus. Saya hentikan, tunggu dulu ya. Iya, Bu. Baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Ini gambar apa yang kelihatan di layarnya? Apa tulisannya ini yang di bawah? Bisa dilihat yang saya tunjukkan? Apa tulisannya? Tidak jelas. Itu sih. Cahaya merambat lurus. Betul. Jadi ini tadi yang kamu praktekkan, cahaya merambat lurus. Ya? Itu tadi yang kamu praktekkan.
terus saya Cahaya merambat lurus. lanjut Sifat lagi. ini dapat kita lihat Nah. ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui Nah, ini seperti yang tadi gambarnya. celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter. Nah, ini tadi ya. Kelihatan di gambar center? Oke. Yang berbentuk garis lurus Saya lanjut dan ya. cahaya mercusuar di pinggir pantai. Dua, Ini adalah mercusuar. cahaya dapat dipantulkan. Ah, ini yang dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Cahaya dapat Pemantulan dipantulkan. cahaya dapat dibagi menjadi dua. Pemantulan teratur. Ah, ini ada pemantulan teratur baur. dan ini Pemantulan ada baur. teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Ah, berkas. Pemantulan ini, Terus ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. ah, Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. oke. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Nah, ini gambar orang yang Dalam bercermin. kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke Jika sebelah cahaya, secara tidak teratur, tidak karena adanya menembus berkas cahaya permukaan kayu. memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Ah. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, Pada tembok, pada batu, kayu, dan pada tanah. batu, itu yang tidak teratur Tiga, semua. Nah, cahaya dan saya hentikan ya. Coba gambar yang terlihat di layarnya. Apa? Gambar? Gambar Gelas yang berisi, Gelas. berisi dengan sedotan. Ini tadi yang kau perhatikan. Oke, sekarang saya lanjut ya. dibiaskan. Ibu. Pembiasan Ini, cahaya coba adalah perhatikan. ketika cahaya merambat Coba ke perhatikan. segala arah. Iya. Ya, Ketika cahaya merambat melalui dua medium ketika yang diisi memiliki air, kecepatan optik terus yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. bedakan antara gambar Contoh satu cahaya dengan dapat gambar dua. dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air Tuh, jernih. dia kelihatan Ikan bengkok. dalam akuarium yang akan Ah, terlihat sama lebih dengan besar ikan. dan dekat. Kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal. Melihat bintang dengan teropong dan melihat benda kecil menggunakan loupe atau mikroskop. Ini adalah mikroskop. 4. Terus ini adalah Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah jelas di gambar pelangi ya. Oke, hujan turun. sekarang lanjut Contoh lagi. lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Oke, saya pikir itu saya langsung di sini ya. Kita ke kuisnya dulu. Coba ini saya copy. Ini saya copy masuk di grupnya. Nanti dikerjakan ya. Saya copy masuk di grupnya. Iya, Bung. Coba itu sudah ada saya share di grupnya. Sudah dilihat di grup kelasnya. Sudah masuk ya? Nah, kalau sudah masuk, itu diklik. Jadi Klik saja. sekarang, Bung. Ya, klik. Diklik sekarang. Ya, diklik sekarang. HP ku mau masuk minta maaf 3 orang. Ini sudah mulai. Hah? Mulai mediumnya kok mati. Belum bisa. Jadi jaringan punya ada tak? Kita sudah melakukan evaluasi dan alhamdulillah saya lihat nilainya sudah bagus semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang pemantulan pada cermin datar.
Nah, untuk kegiatan terakhir, saya minta kalian nanti menuliskan di WhatsApp kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita pada hari ini di grup ya, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian tuliskan apa kekurangannya. Saya pikir kalau kekurangan jelas jaringan kita yang tidak mendukung ya. Terus bagaimana media yang Ibu gunakan, bagaimana model kuisnya ya. Nah, sekarang itu nanti yang kalian tuliskan di WhatsApp grup ya. Terus untuk selanjutnya saya pikir untuk pertemuan kita pada hari ini, saya tadi janji berikan penghargaan untuk kelompok yang bagus, kelompok ininya ya. Dan hadiahnya saya akan kasih poin 5 untuk yang kelompoknya bagus ya. Jadi kelompok nanti saya akan berikan informasi di grup ya. Di grup WhatsApp grup setelah kalian menuliskan kekurangan dan kelebihan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.